Bab 96-98. Om Presdir terpikat gadis miskin. Tuan, apa yang kau butuhkan? Tanya Dini gugup, tidak nyaman dengan posisi saat ini. Aku membutuhkan teh, buhmu. Ujar Arya dengan vulgar berbisik di telinganya. Tuan, sedang bercanda. Gugup Dini. Jantungnya semakin berdebar, aku tidak sedang bercanda. Bukankah seharusnya kita melakukan ini dari sejak awal? Bisik Arya di telinga Dini. Tidak, Tuan. Saya tidak bisa melakukannya. Jawab Dini. Memang bukan kau yang harus melakukannya. Tapi aku yang akan melakukannya padamu. Arya mulai mendekatkan wajahnya pada Dini. Dini semakin tertekan, dan bergemuruh. Aku belum siap melakukan hal ini, gumam Dini berdebar tidak karuan. Tuan, bisakah kita melakukannya nanti? Saya belum siap, ujar Dini dengan gemetar. Arya tidak mendengarkan perkataan Dini, ia terus memajukan wajahnya pada Dini. Hingga pada akhirnya, siuman itu menemukan titik. Saat ini dia benar-benar terkunci, dan sama sekali tidak bisa menggerakkan teh, buhnya sedikit pun. Apakah ini sudah saatnya aku memberikan seluruh teh, buhku pada suamiku sendiri? Dengan dedikasi tinggi menjadi seorang istri seutuhnya. Gumam Dini di sela aksi Arya. Arya sama sekali tidak berhenti melakukan aktivitas barunya saat ini. Dia semakin kemana-mana sampai membuat kiss mark di leher Dini. Tanpa disangka, butir air mata sudah keluar dari sisi pelupuk matanya. Sebagian dada Dini terlihat. Dini sedikit malu karena Arya menatapnya dengan mata normal. Tuan, tolong jangan lakukan lebih dari ini. Saya belum siap untuk menerima kenyataan ini. Jelas Dini. Nasibmu hari ini ada di tanganku. Berdoa saja jika aku tidak sampai melakukan lebih hari ini. Tapi, sepertinya kau tidak akan lolos dari tanganku hari ini. Pungkas Arya tersenyum licik. Arya bersiap membuka batrobenya. Jika sampai terbuka, akan tampak Arya dengan tanpa memakai pakaiannya. Dini belum siap untuk melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat. Sehingga dengan gemetar dan bercucuran keringat, ia menutup matanya rapat-rapat. Drur. Suara handphone Arya nyaring berbunyi saat menjalankan aktivitasnya. Refleks perhatian Arya teralihkan, dia menalikan kembali tali batrobenya. Beranjak dari atas tubuh Dini dan mendengus kesal mengambil ponselnya di meja nakas. Didapati nama Damar yang menelponnya. Ada apa? Cepat katakan sesuatu. Ujar Arya langsung pada intinya dengan nada sarkas. Damar yang mendengarnya pun sampai tersentak dan sedikit menjauhkan handphonenya. Apa saya mengganggu Anda, Presdir? Tanya Damar dalam telepon tidak enak hati. Baru saja tadi aku mengatakan untuk segera mengatakan langsung pada intinya saja. Tapi, kau malah berbalik menanyakan hal yang tidak penting. Bentak Arya. Begini, Presdir. Ini menyangkut bakti sosial yang akan kita lakukan selama 3 hari dimulai besok. Saat ini Ketua Asosiasi ingin bertemu dengan Anda, beliau sudah ada dalam perjalanan menuju perusahaan. Jelas Damar dalam telepon. Apa? Malam-malam begini. Apa dia tidak salah? Kenapa kau baru menghubungiku? Ujar Arya. Saya juga baru mengetahuinya sekarang, Presdir. Ketua asosiasi baru saja menelpon tadi. Setelah itu, saya langsung menelpon untuk memberitahu Anda. Ungkap Arya. Cip, menggangguku saja. Kesal Arya. Ini baru pukul 18.47, sama sekali belum malam. Apakah Anda memiliki keperluan atau rencana lain yang sedang dikerjakan, Presdir? Tanya Damar. Tidak ada. Aku akan segera datang. Tangani dahulu ketua asosiasi jika ia datang lebih awal dariku. Pungkas Arya, baik, Presdir. Menutup teleponnya dan panggilan diakhiri. Arya bergegas memakai pakaian setelan jasnya,
dengan kesal dan emosi saat mengenakannya. Akhirnya Dini bisa bernapas dengan lega yang sempat tertahan dan sesak di dada. Ia menghirup napas segar panjang-panjang dan membuangnya dengan perlahan. Aku harus pergi ke perusahaan sekarang. Ketua Asosiasi Bakti Sosial ingin melakukan pertemuan denganku secara mendadak. Ujar Arya memasangkan dasi. Iya, Tuan. Jawab singkat Dini. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Kunci semua pintu, jangan sampai ada celah. Mungkin aku akan pulang larut malam. Jelas Arya. Baik, Tuan. Jawab Dini masih singkat. Arya langsung pergi dengan tergesa-gesa menuju basement, dan melajukan mobilnya kembali menuju perusahaan. Syukurlah. Seharusnya aku berterima kasih kepada ketua asosiasi itu, dia sudah menyelamatkanku hari ini. Sehingga hari ini bukan hari di mana aku memberikan seluruh tubuhku pada Tuan. Aku tahu saat ini Tuan adalah suamiku, dan aku harus memenuhi kewajibanku. Tapi, rasanya tidak mungkin jika kami harus melakukan hal ini. Ujar Dini. Mengenai kemarin, Nona Valeri sangat kecewa mendengar pengakuan Tuan yang menyebutku sebagai istrinya. Nona Valeri lebih dulu mengenal dan menjalin hubungan dengan Tuan. Mereka saling mencintai tapi mereka tidak bisa bersama. Lanjutnya berkata, Bab 97. Mohon maaf. Di jalan sedikit macet, sehingga aku datang terlambat. Ujar Arya yang baru datang masuk ke ruang pertemuan privasi. Tidak apa, Presdir Arya. Saya belum lama datang. Pungkas ketua asosiasi. Arya hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. Dan duduk di singgasananya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada Tuan Damar dan khususnya Presdir Arya. Saya sudah meminta pertemuan secara mendadak di malam hari. Saya harap Presdir tidak terganggu jika ada keperluan lain yang sedang dikerjakan. Kata ketua asosiasi itu. Sungguh tidak ada, Pak. Kebetulan hari ini saya memiliki waktu yang senggang. Jadi, tidak masalah jika Anda sendiri melakukan pertemuan di jam 9 malam. Kata Arya. Ketua asosiasi hanya tersenyum-senyum dan mengangguk-angguk. Damar, apa kau sama sekali tidak menyiapkan minuman atau camilan? Tanya Arya pada Damar yang berdiri di sisinya. Tidak, Presdir. Saya lupa. Kata Damar yang menjadi tidak enak hati dan bersalah. Tidak perlu repot-repot, Presdir Arya. Saya tidak akan lama di sini. Ujar ketua asosiasi. Dengan prihatin, saya ingin memohon maaf karena tidak menyiapkan pertemuan ini dengan baik. Lain kali jika ada pertemuan lain, datang saja ke rumah saya mungkin akan sedikit menjamu Anda. Kata Arya. Tidak perlu repot-repot, Presdir. Kita mulai pada intinya saja. Baiklah, silakan. Saya senang perusahaan Presdir ini berkontribusi dengan kami, ikut mengumpulkan penggalangan dana guna bakti sosial yang akan kita lakukan dimulai besok. Dari hasil 1 bulan pengumpulan dana, sekitar 4 miliar yang sudah kita kantongi. Itu jumlah yang sangat besar sekali. Dengan adanya bakti sosial ini, menumbuhkan rasa simpati dan empati serta kepedulian sosial dalam masyarakat, dan menambah amal perbuatan kebaikan mereka, sekaligus untuk meningkatkan dan mempererat tali persaudaraan, wujud kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap sesama. Itu terbukti dari banyaknya orang yang ikut menggalangkan dana. Jelas Arya. Itu belum termasuk dana dari yang akan Presdir keluarkan. Hah. Keke ketua asosiasi. Arya hanya tersenyum kecut. Yang menjadi faktor keberhasilan penggalangan dana ini, semua berkat nama Presdir Arya dan nama perusahaan ini. Siapa yang tidak kenal dengan Anda, itulah sebabnya. Bisa menjangkau luas acara ini. Itu sudah pasti. Ungkap Arya dengan angkuh. Lalu, apa kontribusi Presdir untuk acara besok? Seperti yang sudah dijelaskan dan ditentukan saat rapat 1 bulan yang lalu. Kita lakukan saja kegiatan yang sudah ditentukan.
Hari pertama mungkin aku tidak bisa mengikuti pembukaan bakti sosial ini. Aku akan serahkan tanggung jawab ini pada Damar asistenku. Besok adalah agenda di mana saya harus pergi keluar kota melakukan pertemuan dengan klien saya. Saya akan berkontribusi di hari ketiga saja, saya pikir di hari penutupan saya harus hadir. Sayang sekali Anda tidak bisa berkontribusi secara penuh mengikuti bakti sosial ini. Padahal berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan adalah berasal dari Anda. Saya tidak tahu ternyata Anda sesibuk ini, Presdir. Kesibukanku setiap harinya itu sudah biasa. Jika tidak, perusahaanku tidak akan sesukses sekarang. Jawab Arya angkuh. Saya salut dengan Anda. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, saya harus pergi sekarang juga untuk menyiapkan progres keperluan besok. Ujar Ketua Asosiasi, iya. Terima kasih. Ujar Arya. Oh, iya, Presdir. Ini berkas yang harus Anda tanda tangani sebagai bentuk terjalinnya bakti sosial ini. Kata Ketua Asosiasi memberikan sebuah berkas. Di mana aku harus menandatanganinya? Tanya Arya. Di sini, Presdir. Tunjuk Ketua Asosiasi itu di salah satu lembar pengesahan. Tanda tangan berharga Arya sudah terpampang nyata di atas materai 10.000. Baik. Terima kasih, Presdir. 3 hari lagi kita akan bertemu kembali. Senang mengenal Anda. Berdirinya dan mengulurkan tangan untuk berjabatan sebelum pergi. Senang juga mengenal Anda. Jawab Arya sambil berjabatan tangan. Pertemuan itu selesai, dan tidak berlangsung dengan lama. Ketua asosiasi pergi meninggalkan ruang pertemuan privasi itu, dan melanjutkan keperluannya di tempat lain. Damar, kirimkan sumbangan dana sebesar 2 miliar pada rekening mereka. Agar mereka bisa dengan cepat memproses bakti sosial besok, dan aku juga memintamu untuk menggantikanku besok di sana. Ucap Arya tanpa segan menyebutkan sejumlah nominal uang. Maaf, Presdir. Jika besok Anda harus pergi keluar kota menemui klien. Bukankah seharusnya saya juga harus ada bersama Anda? Tanya Damar. Tidak perlu. Pertemuan ini tidaklah penting. Kau fokus saja pada tugas yang ku berikan padamu. Kata Arya. Baik, Presdir. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewakili Anda. Jawab Damar. Ini sudah pukul 20.15. Aku akan kembali pulang. Sebaiknya kau pulang juga. Ungkap Arya terburu-buru. Baik, Presdir. Hati-hati. Kata Damar. Bab 98. Keesokan harinya di mansion keluarga Pratama. Seperti biasa, semua makhluk hidup di bumi dibangunkan dari tidur selama beberapa jam tergantung di jam kapan sesuai kebutuhan mereka untuk tidur, karena pastinya tidak semua orang di dunia ini memiliki waktu 8 jam untuk tidur dalam sehari. Walaupun telah ditetapkan orang dewasa harus tidur kurang lebih 7 atau 8 jam, berbeda dengan anak bayi dan remaja. Untuk memenuhi kebutuhan tidurnya, pada pagi hari manusia disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Satu contohnya di kediaman Pak Barma, banyak para pelayan di mansionnya sudah bangun lebih pagi untuk mengerjakan tugas mereka. Pagi hari sekali sudah terdengar suara orang berbicara dalam telepon. Darwin, apakah besok kau akan pulang, Nak? Jika iya, kami akan menyiapkan penyambutan untuk kepulanganmu. Iya. Tentu saja, Ibu. Hari ini aku sudah mulai mengemas semua barang-barang milikku. Aku tidak sabar untuk menanti hari besok, rasanya aku ingin segera pergi dari asrama universitasku ini, jawab Darwin dalam telepon. Sabar sedikit. Hanya 1 hari lagi kau akan pergi meninggalkan tempat itu. Lagi pula sekarang kau harus mengurus kelulusanmu, bukan? Iya, Ibu. Ada banyak dokumen dan permasalahan yang harus aku selesaikan lebih dulu. Jawab Darwin. Maka dari itu bersabarlah, Nak. Ibu juga tidak sabar menunggumu pulang, tapi ibu bisa menahannya karena waktu akan terasa berjalan lebih cepat.
Iya, Bu. Aku sudah sangat bersabar. Diuntungkan aku menjadi lulusan cum laude. Syukur Darwin. Itu sangat bagus, Nak. Sehingga kau dapat menyelesaikan pendidikanmu lebih cepat. Nilai tinggi dengan memberikan predikat kehormatan, itu harus kau syukuri dalam hidupmu. Sayang sekali ibu dan ayahmu tidak bisa melihat kelulusanmu. Ujar Bu Amira. Tidak apa-apa, Bu. Lagi pula aku akan pulang, dan kalian pasti akan merayakan hari kepulangan dan kelulusanku. Itu sudah pasti, keke Bu Amira dalam telepon. Lalu, bagaimana dengan kakak ipar? Apa dia sedang bersama, Ibu? Aku ingin berbicara dengannya. Tanya Darwin sempat-sempatnya. Tidak lama setelah menikah, kakakmu Arya pergi bersama istrinya untuk tinggal di rumah mereka. Kakakmu memutuskan untuk tidak tinggal di mansion. Jawab Bu Amira. Sayang sekali jika kakak ipar tidak ada di sana. Jika seperti ini, aku tidak bisa melihat kakak ipar untuk pertama kalinya di mansion. Tidak apa, Nak. Setelah kau pulang nanti, kau bisa menemui kakak dan kakak iparmu di rumah mereka. Kau bisa berkunjung ke rumahnya nanti. Aku jadi tidak sabar ingin bertemu dengan kakak iparku. Ucap Darwin. Kau hanya penasaran dan segera ingin bertemu dengan kakak iparmu. Sepertinya kau sudah lupa dengan ibumu ini, kecewa Bu Amira bercanda. Ibu. Apa yang ibu katakan? Aku sangat merindukan ibu, apalagi kasih sayang dan rasa masakan ibu yang lezat itu. Aku juga rindu ayah, Luna dan semua keluargaku. Ibu hanya bercanda. Itu wajar jika kau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kakak iparmu. Ibu jamin 99% kau tidak akan kecewa. Dia sangat cantik, pintar, dan berbakat, jelas Bu Amira. Darwin, let's go to the auditorium. They asked the final students who graduated to come gather there. Suara teman sekamar asrama Darwin di sana yang terdengar sampai telepon Bu Amira. Baik. Kau pergi saja lebih dulu. Aku akan menyusul. Oke. Don't be late. You have to come in 10 minutes. Bicaranya mengingatkan. Oke. Jangan sampai terlambat. Kau harus datang dalam waktu 10 menit. Ibu, aku harus segera menutup telepon dan pergi. Akan ada serangkaian kegiatan acara untuk kelulusan kami, bicara Darwin pada ibunya kembali. Iya, Nak. Sampai jumpa bertemu besok. Menutup telepon panggilan diakhiri. Apa yang Darwin katakan? Tanya Pak Barma setelahnya. Darwin hanya mengatakan bahwa besok dia jadi untuk pulang. Jawab Bu Amira. Apa? Kakak akan pulang. Sontak Luna yang senang menuruni anak tangga. Iya, hari ini adalah hari kelulusannya. Dan besok adalah hari kepulangannya. Darwin sama seperti Arya mendapatkan nilai tinggi dan mendapatkan gelar cum laude. Semua anak-anakku sangat hebat. Setelah Darwin, Luna yang akan mendapatkan gelar itu. Tentu saja, Ayah. Aku terinspirasi dari kakak-kakakku, aku ingin seperti mereka. Ujar Luna. Maka dari itu kau harus lebih rajin berdoa, belajar, dan berusaha. Iya, Ibu. Lalu, apakah kita akan melakukan penyambutan untuk kakak? Tanya Luna. Iya, nanti kita akan melakukan penyambutan dan perayaan untuk kakakmu. Baiklah, Ibu. Tapi sepertinya aku tidak bisa membantu kalian. Aku harus pergi ke berkuliah. Ujar Luna. Iya, Nak. Hati-hati. Jawab Bu Amira. Luna pun berpamitan kepada ayah dan ibunya. Setelah itu, ia berlenggang pergi keluar dari mansion untuk berkuliah. Darwin sudah menyelesaikan studinya dan mendapat gelar MBA. Itu artinya setelah dia kembali, dia akan mengaplikasikan ilmu yang dia dapat dari sana menjadi seorang CEO. Apakah perlu kita membangun perusahaan untuk Darwin? Tanya Pak Barma menjadi serius. Ibu rasa ini adalah keputusan yang harus diambil oleh Darwin. Apakah dia ingin menjadi pemimpin di perusahaan miliknya sendiri?
Atau dia ingin ditempatkan membantu kakaknya di perusahaan yang sudah merupakan milik Arya? Jawab Bu Amira. Apakah Arya akan menerima adiknya di sana? Aku pikir sangat susah bagi Arya untuk menerima kehadiran Darwin di sana. Kita sangat tahu sifat Arya bagaimana, dia tidak ingin merasa tersingi. Walaupun Darwin masih berada di bawahnya, dan Arya adalah pemimpin perusahaan itu. Tapi Darwin akan berkontribusi sama seperti Arya. Jika kita membangunkan perusahaan untuk Darwin, otomatis mereka adalah pemimpin bagi perusahaan mereka. Itu sama saja akan membuat konflik persaingan antara adik dan kakak. Mereka pasti akan saling tarik-menarik untuk berkecimpung di dunia bisnis, mendapatkan simpati klien, investor dan masyarakat. Ini tergantung pada Darwin yang akan memutuskan, dan akan kita renungkan bersama Arya nanti. Ujar Bu Amira. Susah bagi kita untuk meyakinkan Arya agar berperilaku baik terhadap adiknya. Walaupun kita adalah keluarganya, tapi kita serasa musuh baginya. Ada alasan yang membuat Arya memiliki sifat, kepribadian dan perilaku seperti itu. Dari sejak kecil, kita mendidiknya dengan sangat keras. Seharusnya kita mendidik Arya dengan baik, tanpa pantangan yang kita terapkan. Tapi sekarang Arya sudah dewasa dan berumah tangga, Bapak mungkin pernah mendengar anak yang sedari kecil dididik dengan keras, saat besar dia tidak bisa dididik lagi. Pikirannya sudah dibukakan dan dicerdaskan, atau memang itu dampak dari psikologisnya, itulah sebabnya Arya menjadi anak yang berpemikiran logis. Bahkan terkadang kita tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Ujar Bu Amira. Ada alasan juga Bapak mendidik Arya dengan keras. Dia adalah seorang laki-laki yang akan menjadi pemimpin, baik untuk dirinya, orang lain, dan keluarga. Bapak hanya mengatakan pendidikan pada anak itu keras tapi bukan berarti memukuli orang. Keras artinya sungguh-sungguh. Harus ditekankan kehidupan yang sungguh-sungguh. Harus diajarkan keras, mencapai tujuan juga keras. Itu semua Bapak lakukan untuk Arya, baiknya anak memang dilatih dengan tegas ditambah aturan yang jelas, komitmen, dan konsisten. Cara mendidik anak memang diterapkan berbeda-beda oleh setiap orang tua. Pada dasarnya apa yang kita ajarkan dan didik pada seorang anak, itulah yang akan menjadikan dirinya saat dewasa. Bapak tidak salah jika ingin mendidik Arya menjadi keras. Banyak juga orang tua yang mendidik anaknya manja, dan ada juga yang tidak mendidik anaknya sama sekali. Apapun itu, anak-anak kita sudah besar, tidak perlu memikirkan kembali suatu hal yang ada dan terjadi. Itulah sifat mereka, yang tidak bisa diubah. Pungkas Bu Amira. Kita akan bicara baik-baik dengan Arya. Mungkin dengan secara baik, dia ingin mendengarkan kita. Ujar Pak Barma.